Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita Kitab Al-Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-37. Dibuka kitabnya, hadis yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u wa salasuna, hadis yang ke-37. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-37 diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, fima yarwihi, tentang apa yang diriwayatkannya, an rabbihi, dari Tuhannya. Fima yarwihi, tentang apa yang diriwayatkannya, an rabbihi, dari Tuhannya. Tabaraka wa ta'ala, tabaraka maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi. Hadis ketika ada tanda-tanda seperti ini, fima yarwihi an rabbih, itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang sanadnya sambung sampai kepada Allah. Atau dalam arti lain, hadis qudsi itu adalah firman Allah, tapi tidak termasuk dalam Al-Quran. Biasanya hadis kan sampai kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda. Kalau ini tidak, dari sahabat, yaitu dalam hal ini Ibnu Abbas, dari Rasulullah, dari Allah. Ini namanya hadis qudsi. Qala, beliau bersabda. Qala, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanati, telah menetapkan kebaikan-kebaikan, wasayyiati, dan kejelekan-kejelekan. Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, telah menetapkan, al hasanati, kebaikan-kebaikan, wasayyiati, dan kejelekan-kejelekan. Allah sudah menetapkan, sudah memutuskan hal-hal yang baik dan hal-hal yang jelek. Sudah di-list oleh Allah. Ada datanya, yang baik-baik ini, yang jelek-jelek ini. Tsumma bayyana, kemudian Allah menjelaskan, tsumma bayyana, kemudian Allah menjelaskan, zalika, hal itu. Tsumma bayyana, kemudian Allah menjelaskan, zalika, hal itu. Tsumma bayyana, kemudian Allah menjelaskan, zalika, hal itu. Kemudian itu dijelaskan oleh Allah, disampaikan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya tentang hal-hal yang baik dan yang jelek. Faman hamma bihasanatin, faman hamma, maka barang siapa yang merencanakan
atau berniat sama. Barang siapa yang telah berniat atau merencanakan, barang siapa yang telah merencanakan bihasanatin dengan satu kebaikan, bihasanatin dengan satu kebaikan, barang siapa yang sudah membuat perencanaan untuk melakukan hal yang baik atau sudah berniat dalam hatinya melakukan hal yang baik, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, ternyata kebaikan yang diniatkan itu, yang direncanakan tidak terlaksana. Falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, katabahallahu, maka Allah telah mencatatnya. Katabahallahu, maka Allah telah mencatatnya, indahu, di sisinya, indahu, di sisinya, hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna, yang utuh. Barang siapa yang sudah membuat perencanaan, sudah berniat melakukan satu amal soleh, perbuatan yang baik, ternyata tidak terlaksana karena suatu hal, karena udzur atau yang lainnya, maka dia sudah mendapatkan satu pahala yang utuh. Jadi dapat satu poin kebaikan di sisi Allah. Jadi oleh Allah sudah ditetapkan, dicatat, orang yang demikian itu mendapatkan satu pahala yang utuh, tidak berkurang sedikit pun. Wa in hamma, dan jika dia merencanakan, wa in hamma, dan jika dia telah merencanakan atau telah berniat, biha, dengan hasanah, biha, dengannya, biha, dengannya, dan barang siapa yang sudah berniat merencanakan untuk melakukan satu kebaikan tadi, fa'amilaha, kemudian dia melakukannya, fa'amilaha, kemudian dia melakukannya, terlaksana sesuai dengan rencana itu, bisa dikerjakannya, rencana baiknya, niat baiknya terlaksana, katabahallahu, katabahallahu indahu, katabahallahu, maka Allah mencatatnya, maka Allah telah mencatatnya, indahu, di sisinya, asyra hasanatin, 10 kebaikan, asyra hasanatin, 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati di'fin, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Barang siapa yang sudah berniat melakukan kebaikan, merencanakan untuk berbuat yang baik, kemudian bisa dilaksanakan, maka diberi pahala oleh Allah 10 kali lipat. Jadi balasannya 10 kali sampai 700 kali. Jadi balasannya bisa 10 kali itu minimal, bisa sampai 700 kali lipat. Jadi ibaratnya orang melakukan kebaikan itu, hadiahnya adalah 1 juta, uang 1 juta, satu kebaikan itu 1 juta, maka dia mendapatkan, kemudian tidak bisa melaksanakan niat baik, tidak terlaksanakan, dia tetap dapat 1 juta utuh, tidak dientit sedikit pun, tidak dikurangi. Oh ini kan baru niat, belum melaksanakan, udah dipotong 50%, tidak, tapi tetap utuh.
Nah, kalau dapat melaksanakan, direncanakan, dapat dilaksanakan, dia akan dapat minimal 10 juta. 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. 700 juta. Maka di dalam Al-Quran dicontohkan oleh Allah, diberikan gambaran, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan, gambaran orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti orang nanam satu biji benih padi, ditanam, kemudian dia akan menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Berarti 100 kali 7, 700. Itulah perumpamaan orang yang melakukan amal soleh. Di antara amal soleh itu adalah menafkahkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Bahkan tidak hanya sampai 700 kali lipat, ila at'afin kasirotin, ila at'afin, hingga kelipatan-kelipatan kasirotin yang banyak. Ila at'afin, hingga kelipatan-kelipatan kasirotin yang banyak. Kasirotin yang banyak itu yang tidak terduga, tidak terbayangkan, tidak terkalkulasi. Ya, mungkin kalau kita contohkan gambaran yang pernah terjadi, misalnya atlet SEA Games, sebelum-sebelumnya mungkin kalau juara dapat medali emas, ya mungkin dapat katakan ratusan juta saja. Dapat medali, kemudian pulang dapat mungkin 500 juta sudah banyak saat itu. Sehingga generasi berikutnya sudah berkalkulasi, nanti kalau dapat emas hadiahnya 1 juta. Ternyata ketika pulang sampai di negaranya diberikan penghargaan oleh presiden. Setiap atlet yang dapat emas hadiahnya 1 miliar. Dan rumah yang seharga 500 juta. Nah, ini berarti tidak terduga. Itu berlipat-lipat. Namanya at'afin kasirotin, ila at'afin, hingga kelipatan-kelipatan kasirotin yang banyak. Wa in hamma, dan jika dia telah merencanakan bisayyi'atin, dengan kejahatan atau kejelekan, bisayyi'atin, dengan kejelekan. Siapa yang merencanakan berbuat jelek, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, sudah merencanakan berbuat sesuatu yang jelek kemudian gak dilaksanakan, katabahallahu, maka Allah telah mencatatnya. Katabahallahu, maka Allah telah mencatatnya, indahu, di sisinya. Indahu, di sisinya, hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna, yang utuh. Siapa yang berniat merencanakan, berniat melakukan satu kejahatan, satu kemaksiatan, satu perbuatan dosa, sudah direncanakan, kemudian dia menggagalkannya, gak jadi, ini perbuatan yang tidak baik, maka oleh Allah telah dicatat dia mendapatkan satu pahala yang utuh. Dia meninggalkan maksiat yang sudah direncanakan, meninggalkan perbuatan dosa yang sudah direncanakan, itu dapat satu pahala yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Jadi dapat satu poin baik. Ini kalau merencanakan berbuat jelek dan kemudian tidak melaksanakan. Wa in hamma biha, dan jika dia telah merencanakan kejelekan itu, wa in hamma biha, dan jika dia telah merencanakan kejelekan itu,
Fa'amilaha, kemudian dia melakukannya sesuai rencana. Kejahatannya, perbuatan dosanya dilaksanakan sesuai rencananya. Katabahallahu, maka Allah telah mencatatnya. Katabahallahu, maka Allah telah mencatatnya. Sayyi'atan wahidatan, satu kejelekan. Sayyi'atan, satu kejelekan. Wahidatan, satu. Jadi dia dapat dosa satu. Barang siapa yang merencanakan berbuat dosa kemudian terlaksana, maka ya dia dapat dosa satu. Inilah bentuk kasih sayang Allah. Jadi kalau kebaikan dilipat gandakan, tapi kalau kejelekan dibalas selayaknya. Satu kesalahan dibalas satu kesalahan, dihukum dengan satu kesalahan. Beda dengan manusia. Kebanyakan manusia itu kalau orang berbuat baik, dia mengecilkan, meremehkan. Ya sudah biasa, sudah seharusnya begitu. Padahal mestinya kalau berbuat baik diberi penghargaan yang lebih baik. Ini kalau sifat Allah yang maha pemurah. Jadi kebaikan dibalas dengan berlipat-lipat. Tapi kalau kejelekan dibalas sebagaimana kejelekan itu dilakukan satu, dibalas satu. Beda dengan kebanyakan kita itu yang mudah melupakan kebaikan orang dan kemudian bahkan kejelekannya yang diingat terus. Contoh yang paling gampang misalnya ada kita dimaki orang satu kali, kita membalasnya 3 kali. Kita dipukul orang satu kali, kita memukulnya bisa berkali-kali sampai puas. Tapi kalau kebaikan sering kita lupakan. Nah ini, tapi kalau Allah yang maha pengasih, maha penyayang itu, diantaranya sifat kasih sayang Allah adalah kalau orang berbuat baik diberi penghargaan sebanyak-banyaknya agar memotivasi kebaikan berikutnya. Sementara orang yang berbuat jelek, berbuat dosa, dia akan diadab sesuai dengan dosanya. Satu, ya dihukum dengan satu hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim. Fi sahihaihima, dalam kedua kitab sahihnya. Fi sahihaihima, di dalam kedua kitab sahih keduanya. Di dalam kedua kitab sahih milik keduanya, milik Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bihadal hurufi, dengan teks seperti ini. Bihadal hurufi, dengan teks seperti ini. Dengan huruf-huruf ini, maksudnya dengan teks seperti ini. Demikian, mudah-mudahan hadis ini kemudian memotivasi kita untuk senantiasa berniat merencanakan melakukan hal-hal yang baik, karena satu niat saja itu sudah satu pahala bagi kita. Dan semoga niat-niat yang kita rencanakan itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, sehingga pahalanya akan lebih besar, manfaatnya akan lebih besar bagi diri kita dan juga bagi orang-orang lain. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.